Selamat datang Pak, silakan duduk. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Widya, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Bapak atas nama siapa nih? Abdul Suparno. Suparno, umur 35 tahun. 35 tahun. Untuk keperluan Bapak datang kemari apa nih Pak? Mau cek jantung dan cari surat keterangan sehat. Baik. Untuk itu saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Bapak pernah mengalami riwayat penyakit jantung terlebih dahulu? Tidak. Tidak. Untuk keluarga Bapak bagaimana? Tidak. Tidak juga. Baik. Apabila saya boleh tahu pekerjaan Bapak apa nih? Guru. Guru. Baik. Baik, untuk melakukan pemeriksaan pada jantung ini, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, yang ini ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk itu, pada pemeriksaan nanti, saya meminta Bapak untuk membuka bagian atas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Sebelum itu, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, karena Bapak juga sudah bersedia dan tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya persilakan Bapak untuk menuju ruang pemeriksaan dan saya akan lakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Apakah bisa dimengerti, Bapak? Iya. Silakan. Baik, agar lebih aman, saya akan menggunakan handphone terlebih dahulu dan Bapak silakan melepaskan pakaiannya, Pak. Oke. Baik, seperti yang sudah saya katakan di awal, itu saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, di mana yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Yang pertama ada inspeksi. Inspeksi yang saya akan lakukan adalah yang pertama itu dari arah sisi kanan Bapak dan dari arah kiri Bapak. Yang dinilai adalah apakah tubuh Bapak itu simetris atau tidak, lalu menilai bentuk dada Bapak dan melihat apakah ada kelainan seperti lesi, massa maupun deformitas. Pengen? Baik, saya akan lakukan. Baik, dari pengamatan yang saya sudah lakukan itu didapatkan bahwa tubuh Bapak itu simetris, dengan bentuk dada juga normal, tidak ada dugaan adanya kelainan seperti barrel chest atau dada yang berbentuk seperti tong. Lalu untuk kelainan seperti massa, lesi maupun deformitas itu juga tidak ada, panggil. Selanjutnya adalah saya akan melakukan inspeksi lagi dari sisi kanan untuk melihat apakah ada pulsasi dari ictus cordis. Baik, saya mulai, panggil. Baik. Sudah dari pemeriksaan ini itu juga yang saya amati adalah frekuensi irama, kedalaman dan usaha Bapak bernapas, di mana frekuensi Bapak itu adalah normal dengan iramanya juga reguler serta kedalaman dan usaha Bapak untuk bernapas itu juga cukup. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi atau memperhatikan apakah pada area apex cordis itu tanpa adanya ictus cordis atau tidak, Baik, saya akan lakukan. Baik, karena postur tubuh Bapak yang cukup berisi, itu normalnya apex cordis itu tidak nampak, Baik. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, di mana pada palpasi ini itu mencari di mana lokasi dari ictus cordis. Pada palpasi ini itu posisi dari Bapak itu adalah yang pertama itu adalah supinasi atau berbaring terentang. Apabila nanti ada kesulitan untuk mencarinya, maka saya nanti akan meminta Bapak untuk sedikit berbaring ke kiri atau miring, serta apabila juga belum ditemukan saya akan meminta Bapak untuk duduk dan sedikit membungkuk. Baik. Yang pertama saya akan melakukan pada posisi supinasi atau terentang terlebih dahulu, Pak. Baik. Untuk palpasi itu dimulai dari sela iga kedua. Ini sih, Pak. Baik, ictus cordis sudah ditemukan. Selanjutnya saya akan menggunakan satu jari saya untuk mengetahui kekuatan dari ictus cordis itu sendiri. Baik, sudah dari pemeriksaan palpasi ini itu didapatkan bahwa ictus cordis Bapak itu terletak di sela iga kelima 1 cm ke medial dari linea midclavicularis kiri atau sinistra dengan diameternya kurang dari 2 cm dan tidak melebihi 1 sela iga. Lalu untuk amplitudo atau kekuatannya sendiri itu adalah lembut dan cepat. Ini termasuk normal, Pak. Selanjutnya, karena pada palpasi pada posisi supinasi atau terentang sudah dapat ditemukan ictus cordis, maka untuk left lateral decubitus atau duduk dan dengan keadaan membungkuk itu tidak diperlukan, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana pada pemeriksaan perkusi ini itu bertujuan untuk mengetahui batas jantung baik itu bagian kanan maupun bagian kiri, Pak. Yang pertama saya akan menentukan batas jantung bagian kanan, di mana pada batas jantung bagian kanan ini
dimulai dari mencari batas paru hepar, panggil. Batas paru hepar itu dicari dari linea midclavicularis kanan atau dekstra. Next yang mulai, panggil. Baik, sudah ditemukan perubahan bunyi. Selanjutnya saya akan menaikkan dua jari saya setinggi dua jari saya ke atas dan mengarahkannya ke medial. Baik, sudah pemeriksaan palpasi untuk menunjukkan batas jantung kanan itu sudah, di mana terjadi perubahan bunyi di area linea sternalis kanan atau dekstra, dan ini merupakan batas jadi jantung kanan Bapak. Ini termasuk normal, panggil. Selanjutnya saya akan menentukan batas kiri jantung Bapak, di mana pada keadaan ictus cordis yang normal itu batas kiri jantung normalnya berada di sekitar sela iga ke-5 sampai ke-6 linea midclavicularis sinistra atau kiri. Namun apabila ictus cordis itu tidak diketahui, maka pemeriksaan untuk batas kiri jantung itu dapat dimulai dari linea axillaris kiri atau sinistra ke arah medial. Baik, saya akan mulai, panggil. Baik, karena sudah terdengar perubahan bunyi, selanjutnya saya akan membawa tangan saya itu ke atas, panggil. Baik, dari pemeriksaan batas jantung kiri ini ditemukan bahwa untuk batas kiri jantung Bapak itu yang pertama pada sela iga ke-5 itu 1 cm ke medial dari linea midclavicularis kiri. Selanjutnya pada sela iga ke-4 itu sama juga 1 cm ke arah medial dari linea midclavicularis kiri, dan untuk sela iga ketiga itu 2 cm ke arah medial dari linea midclavicularis kiri. Itu termasuk normal, panggil. Selanjutnya saya akan menentukan batas atas dari jantung, di mana batas atas dari jantung ini dimulai dari bagian fossa supraclavicula. Baik, saya mulai, panggil. Perkusi dilakukan ke bawah. Baik, sudah ditemukan perubahan bunyi, yakni pada lokasi sela iga ketiga, di mana ini merupakan normal, panggil. Normalnya itu batas atas jantung itu pada sela iga ketiga 1 cm ke arah medial dari linea midclavicularis kiri. Selanjutnya untuk pemeriksaan perkusi itu sudah selesai dan hasilnya juga sudah saya catat. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi, di mana pada pemeriksaan auskultasi ini itu bertujuan untuk mendengarkan bunyi dari jantung Bapak. Di mana pada pemeriksaan ini itu Bapak diminta untuk relax dan tenang dengan posisi tidur itu membentuk 30 derajat dari bidang datar Bapak. Baik, karena sudah, baik, saya akan mulai. Untuk posisi Bapak itu sendiri adalah terlentang atau tidur terlebih dahulu. Apabila nanti terdapat gangguan dalam atau kesulitan dalam pemeriksaan, maka saya akan meminta Bapak dalam posisi miring dan duduk. Baik, untuk yang pertama adalah pada posisi spinasi atau terlentang, di mana pada pemeriksaan auskultasi saya akan menggunakan alat bantu stetoskop untuk mendengar bunyi jantung Bapak. Untuk yang pertama, saya akan menggunakan bagian corong stetoskop untuk diletakkan di bagian apex atau ictus cordis yang bertujuan untuk mendengar bunyi jantung yang berasal dari katup mitral. Baik, saya boleh, panggil. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan menggunakan bagian dari membran stetoskop yang diletakkan pada sela iga kedua sinistra atau kiri, yang bertujuan untuk mengetahui bunyi jantung atau mendengar bunyi jantung yang berasal dari katup pulmonal. Baik, saya mulai, panggil. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan menggunakan bagian membran dari stetoskop kembali untuk mendengar bunyi yang diletakkan pada bagian sela iga kedua linea sela iga kedua pada bagian dekstra atau kanan untuk mengetahui bunyi jantung yang berasal dari aorta. Baik, saya mulai, panggil. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan menggunakan bagian dari corong stetoskop yang diletakkan pada sela iga keempat dan kelima pada tepi sternum bagian kanan dan kiri,
yang bertujuan untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari katup trikuspidal. Saya mulai Pak ya. Baik, sudah Bapak. Baik, pada pemeriksaan auskultasi ini itu yang saya nilai juga adalah di mana frekuensi bunyi jantung Bapak itu normal dengan iramanya juga teratur Pak ya. Untuk bunyi jantung Bapak itu yang terdeteksi adalah tunggal dan normal, di mana yang ada itu adalah bunyi jantung 1 atau biji 1 dan bunyi jantung 2 atau biji 2 dengan intensitasnya itu baik dan tetap. Baik. Selain itu, saya juga tidak mendengarkan adanya bunyi tambahan atau bunyi pecah seperti bunyi jantung 4, bunyi jantung 3 atau BJ3 dan BJ4 atau bunyi jantung 4. Baik, untuk pemeriksaan ini juga sudah saya catat. Selanjutnya adalah memberikan kesimpulan pada pemeriksaan pada hari ini. Untuk memberikan kesimpulan, saya meminta Bapak untuk mempersilakan Bapak untuk menggunakan pakaian Bapak kembali dan menuju ke tempat awal tadi. Apakah Bapak bisa dimengerti? Baik, silakan Bapak. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Bapak, untuk sekarang izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari serangkaian pemeriksaan pada hari ini. Di mana yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi. Itu pada pemeriksaan inspeksi tubuh Bapak itu simetris dengan bentuk dada itu normal dan tidak ada kelainan seperti massa, lesi maupun deformitas. Selanjutnya pada bagian palpasi itu ictus cordis Bapak itu letaknya normal, yakni pada sela iga kelima dengan diameternya kurang dari 2 cm dan tidak melebihi 1 sela iga. Lalu untuk pada pemeriksaan perkusi, di mana batas dari kanan jantung Bapak itu normal, yakni terletak pada linea sternalis kanan atau dextra, dan untuk dari batas jantung kiri Bapak itu juga normal, di mana batas itu yang pertama pada sela iga kelima itu 1 cm ke medial dari linea midclavicularis kiri. Pada sela iga keempat itu juga ada 1 cm ke medial dari linea midclavicularis kiri, dan pada sela iga ketiga itu 2 cm ke medial dari linea midclavicularis kiri. Itu langsung normal lagi. Selanjutnya pada batas atas jantung itu yang dimulai dari fossa supraclavicula itu ditemukan perubahan bunyi pada sela iga ketiga 2 cm ke arah medial dari linea midclavicularis kiri. Itu termasuk normal banget. Baik. Untuk dan yang terakhir itu untuk yang bagian auskultasi itu ditemukan bahwa frekuensi bunyi jantung Bapak itu normal dengan iramanya juga teratur. Serta bunyi yang didapatkan itu adalah tunggal dan normal, di mana yang didapatkan adalah BJ1 dan BJ2 dengan intensitas baik dan tetap. Untuk suara tambahan atau suara-suara pecah seperti BJ4 dan BJ3 itu tidak ditemukan. Itu menandakan bahwa jantung Bapak itu normal banget. Baik, untuk pemeriksaan pada hari ini tuh sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Ini surat keterangan sehatnya Pak. Semoga dapat membantu keperluan dari Bapak. Apabila nantinya Bapak ingin melakukan cek kembali bisa datang ke sini lagi Pak. Terima kasih Bapak.